Inilah tentara andalan Malaysia, tentara paling top, berani nantang TNI. Nah, hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Oke, ini baru-baru ini ya, kemarin-kemarin tuh viral banget tentang adanya postingan ini. Yang postingan ini berawal daripada TikTok guys ya, tapi ini dirangkum di YouTube gitu. Dan ini ngakak gitu loh. Netizen Malaysia ngamuk, tentara Malaysia jadi lawakan netizen. Ini kalau main ketenteraan ini aku rasa tak bagus guys ya. Sebab apa? Ini tentara adalah salah satu tonggak utama ya, ujung tombak lah boleh dikatakan ya sebuah negara itu guys ya. Tapi ini malah diperlekehkan. Ramai memberikan link untuk kita ulas gitu loh. Tapi ini tentang isu tentara guys ya. Jadi seperti apa videonya? Kita akan langsung sama-sama saksikan guys ya. Link ada di description jika kalian mau nonton videonya langsung. Oke? Bismillah. Nih, Pak Ci ini tak terima dengan candaan tentaranya. Jadi lawakan. Jalan aja senjang, teleng sini, teleng sana. Goblok. Orang Indonesia cakap goblok. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan kita masih lemah. Pak Cik Malaysia ini tak terima dan marah besar dengan netizen setelah melihat banyak video viral yang memperlihatkan tentara Malaysia berjalan tidak rapi dan terlihat letoy. Video tersebut langsung menjadi bahan candaan netizen, tak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Sebelumnya, netizen Malaysia sempat sombong, mengklaim bahwa tentara mereka paling maju, kuat, dan dibekini oleh British. Namun, kenyataan di lapangan membuat klaim itu dipertanyakan. Pasukan elit Malaysia pamer bro, tolong di komen dong. Pasukan elit Malaysia lucunya di mana gitu ya. Dikasih efek gelap gitu ya. Ini seolah-olah memperlekehkan lah ya. Inilah tentara andalan Malaysia, tentara paling top, berani nantang TNI, Tentara Nasional Indonesia. Siapa yang nantang? Untuk sepengetahuan aku lah guys ya, ini tuh kalau yang ikut perarakan ini biasanya ya boleh dikatakan apa ya guys ya, cadangan atau gimana lah, betul tak? Tapi yang the real itu tidak dinampakkan di sini gitu, betul tak? Ada aset-aset militer juga yang dipamerkan, ada juga aset-aset yang terpenting tidak dipamerkan. Nah, betul tak? Kalau ini kan di acara kemerdekaan ya, kebangsaan ya pastinya guys ya, dan perarakan itu pun banyak ya, contoh yang bomba itu pun ada juga yang public figure juga ikut gitu loh, dan ini juga sedemikian rupa, betul tak? Jadi kalau kalian lebih paham lagi tentang ini, silahkan berikan komenan ya, agar kita memberikan gambaran gitu loh, gimana, apakah ini the real ataupun bukan gitu ya. Sebab ramai yang disembunyikan juga, yang di belakang ya, takkanlah dia pertontonkan semuanya, nanti kan musuh tahu nih, oh ini aset Malaysia segini. Nah itu dia guys ya. Jadi ada aja konten dia orangnya. Nah ini kan wanita guys. Ini aku yang tak suka lagi nih guys ya. Ini hashtagnya nih, kata-katanya. Inilah tentara andalan Malaysia, tentara paling top, berani nantang TNI. Nah, yang nantang siapa gitu loh? Kok bisa-bisanya memberikan statement yang begini, cuy? Aduh, sedih banget guys ya. Jadi semoga aja insaf lah ya yang membuat konten seperti ini, cuy ya. Oke? Kadang-kadang ketawa nengok tentara Malaysia. Jalannya aja oyong. Kalau mau perang tuh, kalau mau latihan tuh setidaknya sarapan dulu. Jalan aja senjang, teleng sini, teleng sana. Itu bangga mau gempur negara orang. Mikir loh, jalan aja kamu letoy. Gerak jalan aja kau miring-miring. Cuman mau perang.
Ya perang lawan siapa, Okey, Pak? Assalamualaikum pada semua sahabat-sahabat TikTok. Waalaikumsalam. Ni saya Steve video ni pasal apa? Pasal owner Titi ni, Okey. dia buat video dia menganjing tentera Malaysia kan. Jadi kamu apa sebenarnya motif kamu Kamu buat video macam ni, kamu upload dekat media sosial, dekat TikTok, kamu nak suruh orang cakap apa, orang komen apa, kamu nak suruh orang cakap apa dekat kamu. Bagus. Bangga. Okey. Aku tak kisahlah kamu ni warga negara mana, Indonesia ke Bangladesh ke siapa ke. Aku nak tanya kamu, perlu ke kamu buat video macam ni? Aku nak tanya kamu. Atau kamu ni budak-budak sekolah lagi, masih kanak-kanak, masih bodoh lagi ke? Kalau kamu ni masih kanak-kanak, masih budak-budak, elok kamu jangan main handphone dah. Pergi simpan handphone kamu tu. Tak ada faedahnya. Tak ada untungnya kamu buat video macam tu, kamu menghina tentera Malaysia. Tak kisahlah kamu hina tentera Malaysia ke, kamu hina tentera negara mana-mana ke, tak ada faedah, tak ada kebaikan. Betul. Kamu ni salah seorang manusia yang jenis goblok. Orang Indonesia cakap goblok. Tahu? Kena step back buat ni. Kalau orang Malaysia pula cakap bingai. Tahu tak? Menyusahkan orang, buat porak-peranda keadaan, bagi api-api, supaya bertengkar, supaya bergaduh. Aku ingat kamu ni jenis budak-budak lagi kot. Aku ingat kamu ni memang sah-sah kamu ni jenis budak-budak, kanak-kanak lain. Bodoh, kau tahu. Apa masalah kamu menghina tentera negara Malaysia ni? Kamu kena sadar. Rakyat kamu dekat negara Malaysia ni berapa juta orang? Berapa ramai yang bekerja dekat sini? Kamu patut berterima kasih lah, dekat negara Malaysia ni bagi kamu masuk sini kerja dengan elok, cari rezeki. Kamu ni jenis apa? Jenis manusia yang, tahu tak, lebih pada lembu. Saja menimbulkan provokasi, supaya rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia saling bergaduh, maki-maki di dalam TikTok. Apa punya bangang kamu ni? Aku harap kamu ni insaf lah. Kalau kamu ni manusia yang Islam, agama Islam, kamu insaf lah. Kalau kamu bukan Islam pun, janganlah buat benda-benda macam ni. Benda-benda yang bingai, kamu tahu tak? Haram jadah. Tak ada kebaikan langsung, hanya membuatkan negara masing-masing bergaduh, rakyat bergaduh, sama-sama Melayu, sama-sama Islam. Bingai kamu ni. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan, kita masih lemah jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia. Namun kini kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat dan aman seperti dulu, terutamanya melihatkan keadaan terkini di Laut Cina Selatan yang kelihatannya semakin tegang. Anda kena ingat, kalau ada sebuah saja negara di Asia Tenggara yang berperang dengan negara asing, terutamanya dengan negara kuasa besar secara rasmi, maka impaknya adalah pada semua negara Asia Tenggara. Dan pada waktu itu hanya kita jaga kita, kerana setiap negara akan memfokuskan keselamatan negara mereka sendiri. Lupakan bantuan daripada negara asing kerana ianya bukan mudah.
memandangkan setiap negara yang nak bantu itu ada habuannya. Sekarang fikirkan pula, berapa ramai dalam kalangan kita yang nak jadi sukarelawan perang nanti? Kalau kita sanggup pun, persoalannya, adakah kita tahu bagaimana nak menggunakan senjata? Nak perang ni bukan setakat menembak. Sebab tu pada pandangan saya, PLKN wajib diadakan semula supaya tahu asas dalam pertahankan diri dan menggunakan alat senjata. Kita jangan berangan seolah-olah kita ni kuat hanya kerana tengok filem perang. Ada banyak lagi tau realiti yang saya nak ceritakan. Kalau korang nak tahu, tolong kongsikan video ini dan kasih follow 1 kali. Tentara mulai Thailand Oke guys ya. Kenyataannya, ada aja kekuatan ini. militer Malaysia masih tergolong lemah dan tertinggal dibandingkan Indonesia dan Singapura. Dari segi jumlah personel, teknologi, hingga kesiapan tempur. Oke guys ya, ini daripada The Wanderer. Oke, ini menyatakan, orang Malaysia sendiri menyatakan itu masih lemah. Ya kita tuh nggak tahu guys ya, aset yang sebenarnya itu seperti apa. Sebab ya, aset ini tidak akan dipertontonkan. Ya, ramai askar-askar nih ya. Aku juga kenal lah beberapa nih guys ya. Dan dia cerita, ini bukan semuanya bro dikeluarkan. Ini masih ada yang disimpan. Takkan kita nak expose ke luar negara, nanti kalau musuh tahu kerisikan macam mana. Jadi ada sebagian yang memang benar-benar disimpan dan tidak dipertontonkan. Nah sebab itu ya, dan itu adalah rahasia negara cuy ya. Dan yang jelas di sini ya poinnya itu, jangan kita memperlekehkan ketenteraan ya. Tak kira lah itu tentara dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari manapun. Sebab mereka ini cuy, kalau ada apa-apa ancaman di negara, mereka lah yang terdepan gitu loh. Jadi biarkanlah ya. Ya mungkin semua negara itu akan ada kelebihan, akan ada kekurangan gitu ya. Bukan semuanya perfect. Itu tidak mungkin guys ya. Bahkan manusia sendiri pun tidak ada yang perfect gitu loh. Pasti akan ada kesalahan juga. Dan ya tobat-tobat lah yang membuat konten-konten seperti itu, nanti akan membuat ricu gitu ya di media sosial guys ya. Ini viralnya tuh di TikTok gitu loh. Dia nampakkan scene-scene yang bener-bener yang seperti tadi guys ya. Dan kata-katanya itu loh, kata-katanya itu ya. Dan itu ada sedikit candaan, ketawa, itu kan membuat aku ya bisa apa guys ya, netizen nanti akan kecoh gitu loh ya. Sebab ya netizen sekali lagi ini tidak bisa dibendung cuy ya. Apapun itu pasti akan ada aja ya kreativitas mereka ataupun kebodohan. Sorry guys ya. Ini ada beberapa guys ya yang memang sengaja membuat konten-konten seperti itu. Dulu nih ramai banget malah. Dengan sekelip mata nanti akan serangan gini Malaysia akan lenyap dan lain sebagainya, itu ada. Ya masih ada aja konten-konten hoax yang seperti itu. Jadi kita istilahnya gini guys ya, kalau kita menonton sebuah video, kita telaah dulu isinya itu seperti apa sih ya. Jangan kita nonton tajuknya doang kemudian kita langsung ya bahwa ini kontennya sebegini, jangan. Kita telaah dulu, tengok dulu isinya seperti apa, apakah ini ada istilahnya perdamaian, persahabatan gitu loh. Yang jelas kita ini di sini ya, kita ini lebih erat gitu loh. Jangan sampailah kita menjadi salah satu netizen yang cepat panas ataupun suka berkoar-koar di media sosial, itu kan bahaya banget ya. Dan ini kalau kita nampak di video selanjutnya ini guys ya, itu adalah pertemuan Panglima TNI Tentara Malaysia di Jakarta. Nah ini baru aja kemarin tanggal 17 ya, itu datang loh ya. Ini seharmoni ini pemimpin-pemimpin kita, tapi di bawahnya kok malah
macem-macem cuy ya. Itu kan bahaya banget gitu loh ya. Kita tengok dulu. Selamat pagi sebenarnya. pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima courtesy call atau CC Panglima Angkatan Tentara Malaysia Jenderal Muhammad Nizam bin Jafar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Nah ini kan harmoni banget. Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI menyampaikan kebahagiaannya atas kunjungan orang nomor 1 di Angkatan Bersenjata Malaysia di Mabes TNI. Hal ini semakin memperkuat komitmen untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Malaysia, terutama ini dalam yang kita bidang inginkan. pertahanan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto juga mengatakan peningkatan kerjasama militer dinilai sangatlah penting, terutama untuk menjaga stabilitas perdamaian kawasan. Kunjungan PAT Malaysia diawali dengan prosesi jajar dan upacara kehormatan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pada pertemuan tersebut, kedua panglima membahas rencana pelaksanaan HLC atau High Level Committee Malaysia-Indonesia atau Malindo ke-18 2025 di Jakarta. Nah ini guys ya, kita inginkan seperti ini, harmoni banget gitu loh. Jangan sampai nih orang-orang yang di bawah itu kecoh gitu loh guys ya. Kita nampak aja petinggi-petinggi kita ini ya, itu tuh datang dan pasti akan memberikan efek baik gitu ya, dampak yang positif gitu dengan kerjasama pertahanan dan lain sebagainya. Latihan bersama pun ada gitu loh. Oke, kita akan tengok lagi nih. Ini ada latihan bersama nih. TNI AD Brigif 19 Katulistiwa dan Tentara Darat Malaysia atau TDM menggelar latihan bersama Kekar Malindo ke-47 tahun 2024. Latihan bersama selama 12 hari ini dibuka di markas Brigif 19 Katulistiwa yang berada di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Selain untuk mempererat persahabatan, latihan bersama bertajuk Kekar Malindo ke-47 tahun 2024 antara TNI AD Brigif 19 Katulistiwa dengan Tentara Darat Malaysia atau TDM ini juga sebagai ajang silaturahmi sekaligus peningkatan kapasitas diri prajurit dan kemampuan operasional di lapangan. Terlebih Indonesia dan Malaysia memiliki garis perbatasan darat di Pulau Kalimantan yang kan memanjang sekitar 2.000 km. 2.000 kilo antara Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Nasional Indonesia, terutamanya Angkatan Darat, telah terjalin lebih sekian lama. Dan ini bukan sahaja aktiviti bilateral yang dilaksanakan. Mungkin aktiviti bilateral ini di peringkat Brigade ketiga dan juga Brigif, dan dalam masa yang sama di tingkat Kodam dan seterusnya di peringkat pucuk pimpinan tertinggi Angkatan Darat juga mempunyai hubungan bilateral. Dan adanya platform-platform ini seiring dari peringkat sebawahnya sehinggalah ke pucuk pimpinan mempunyai matlamat yang sama bagi ini. Kegiatan ini dilaksanakan baik itu kegiatan teknis, dalam hal ini kemampuan prajurit masing-masing, baik itu kegiatan menembak, bela diri, maupun kegiatan ketahanan, dalam hal ini berjalan jauh. Kemudian untuk teknisnya adalah kita melaksanakan latihan-latihan secara pasukan, secara berkelompok. Kita melaksanakan untuk latihan dengan baik itu patroli, melaksanakan kegiatan ambus maupun kegiatan-kegiatan dalam mengatasi gangguan ataupun apabila ada musuh. Latihan bersama ini merupakan ajang tahunan yang digelar secara bergantian, baik di Indonesia maupun Malaysia. Diisi beragam materi seperti patroli jarak jauh, embus atau penyergapan, hingga penanganan musuh di lapangan. Novi Saputra, kontributor Singkawang, Kalimantan Barat. Oke guys ya, ini baru kita applause ya. Ini adalah salah satu hal yang positif banget ya guys ya. Bahkan setiap tahunnya akan ada acara seperti ini, dan itu tidak kira berada di Indonesia dan juga di Malaysia. Sebab ini hubungan bilateral kita ini cukup baik, cukup bagus gitu loh guys ya. Apalagi perbatasan di Kalimantan ini 2000 kilo 2000 kilometer loh cuy. Itu cukup jauh. Jadi kalau tidak ada hubungan yang baik seperti ini, itu bahaya banget guys ya. Jadi teman-teman nih ya, untuk netizen, bukan teman-teman guys ya, netizen yang suka memberikan hoax, stop ya, stop, tobatan nasuha lebih baik guys ya. Sebab ini hubungan kita ini baik-baik aja gitu loh ya. Hubungan kita antara Indonesia dan Malaysia itu
tak kira lah dari aspek apapun itu baik-baik aja. Jadi jangan sampai lah ya kita menjadi salah satu orang yang sakit hati, iri hati dan lain sebagainya ya. Jangan sampai kita termakan hoax ya. Jadi kita sebagai orang awam, netizen ini harus bijak ya untuk menelan informasi. Jangan kita telan mentah-mentah, sebab di setiap video itu pasti akan ada isi, ada makna, jadi berbobot ataupun tidaknya. Jadi kita tengok dulu guys ya. Jangan sampai kita telan mentah-mentah dan kemudian kita beropini dengan cara-cara yang salah guys ya. Sebab sekarang ini era media sosial cuy ya, dan itu sulit banget untuk dibendung ya, dan kita harus konsumsi media ataupun konsumsi informatif yang benar-benar informatif lah ya, informasi dan memberikan salam perdamaian ataupun memberikan persahabatan itu lebih baik dibandingkan berita-berita hoax guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa tentang fenomena ini? Semoga aja yang membuat konten-konten seperti itu sudah cukup guys ya, sebab ya hubungan di atas aja nih pemimpin kita ini baik gitu loh, hubungannya sangat harmonis. Jadi yang di bawah stop dong ya, takkan kita nak kecoh pula yang di bawah, sebab yang di atas fine-fine aja guys ya. Jadi tinggalkan komen yang terbaik Anda tanpa ada hujatan, tanpa ada komen yang negatif guys ya. Semoga bisa mencerahkan para orang-orang yang membuat konten-konten yang hoax seperti itu guys ya. Tinggalkan komen terbaik Anda. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.